sejahtera bagi kita semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum perlindungan anak dan perempuan beserta contoh kasus yang saya akan jelaskan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Herlina Aritonang dengan NPM 2018 10 11 5123 dengan dosen yang terhormat Ibu Anggraini Haryani Putri SHMH. Undang nomor 23 tahun 2012. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya untuk hidup, berkembang, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak di bawah 18 tahun merupakan korban, di mana anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Di dalam Undang-Undang SPPA menekankan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, kepentingan terbaik bagi sang anak. Yang kedua, kelangsungan hidup untuk berkembang sang anak. Yang ketiga, pembinaan dan pembimbingan anak. Yang keempat, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir bagi sang anak. Selanjutnya, penghindaran dari pembalasan, yang secara singkat disebut sebagai restoratif justice. Di dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 menjelaskan mengenai hak dan kewajiban seorang anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Di dalam pasal 20 menjelaskan bahwa negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan bagi sang anak. Di dalam pasal 76, Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas sebagai melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi sang anak. Selanjutnya, memberikan masukan dan urusan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak. Keempat, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak. Selanjutnya, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak. Selanjutnya, melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini.
Di dalam pasal 64 menjelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf B dilakukan melalui perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, pemberlakuan kegiatan rekreasional, pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan harkat derajatnya. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati atau pidana seumur hidup. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya, pemberian pendampingan orang tua, wali, dan orang yang dipercayai oleh anak, pemberian advokasi sosial, pemberian kehidupan pribadi, pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak yang disabilitas, pemberian pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan, dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 69 menjelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan atau psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf I dilakukan melalui yang pertama, penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan, dan B, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Berikut contoh kasus yang saya akan jelaskan yang baru terjadi di beberapa bulan yang lalu, yaitu pembunuhan seorang balita oleh remaja. Peristiwa ini terjadi di Sawah Besar pada 5 Maret 2020 di Jakarta Pusat. Pelaku yang berinisial NF dan korban yang berinisial APA yang terjadi pada 5 Maret 2020, di mana korban adalah anak berusia 5 tahun dan pelaku berusia 15 tahun. NF sebagai pelaku merasa puas melakukan kejadian tersebut dan bahkan tidak merasa kecewa terhadap apa yang dia lakukan. Pembunuhan APA diketahui oleh kepolisian pada saat NF mengaku kepada pihak yang berwajib sebelum ia berangkat ke sekolah. Ia mengganti pakaiannya terlebih dahulu dan pergi ke kantor polisi untuk mengakui kesalahan yang ia lakukan. Setelah itu, beberapa bukti ditemukan oleh pihak polisi, diantaranya adalah kain, yang dimana kain ini dilakukan pelaku untuk menyumpal korban pada saat korban disuruh untuk mengambil mainan yang ada di bak mandi sang pelaku. Sejak sang korban mengambil mainan tersebut, disitulah pelaku beraksi untuk menenggelamkan sang anak ke dalam bak mandi sehingga anak pun tercebur ke dalam bak mandi selama beberapa menit
dan mulut korban disumpal oleh kain, serta sang korban juga dianiaya. Setelah itu, korban dimasukkan ke dalam lemari kamar oleh sang pelaku. Kemudian bukti lainnya adalah sketsa gambar, tokoh-tokoh fiksi, status di Facebook. Pada saat sebelum ia melaporkan kejadian tersebut ke pihak polisi, ia sempat mengupload status di Facebook mengenai pembunuhan tersebut. Lalu ada beberapa tulisan-tulisan dalam bahasa Inggris yang merupakan perasaan yang dialami oleh sang pelaku. Lalu bukti yang lain adalah gambar kejadian yang akan dia lakukan pada proses pembunuhan tersebut. Ia sudah menggambarkannya di dalam buku dan sudah direncanakan. Jadi pembunuhan ini termasuk pembunuhan berencana. Polres proses pengadilan pembunuhan tersebut mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan orang yang dewasa, karena pelaku merupakan anak yang berada di bawah umur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Anak di Indonesia, dalam pasal 1 angka 3, 4, dan 5, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Hanya saja kasus dengan pelaku umur 12 sampai 18 tahun bisa diproses lewat peradilan pidana dan dapat dijatuhi hukuman penjara. Di samping itu, mereka mendapatkan peringatan dan persyaratan, mendapatkan pelatihan kerja serta pembinaan, sehingga kasus ini mendapatkan hukuman setengah dari hukuman orang dewasa, di mana hukuman pada orang dewasa adalah 10 tahun. Menurut seorang pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar, 8 Maret 2020. Selain itu, kasus ini juga didekatkan pada pendekatan keadilan restoratif justice. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan bahwa NF bukan hanya sebagai pelaku pembunuhan, tetapi dia juga sebagai korban pelecehan seksual. Ia diperkosa oleh kerabat dan pacar atau kekasihnya sendiri dengan ancaman bahwa video rekaman pemerkosaan akan disebarkan oleh mereka terhadap orang lain jika sang korban mengaku bahwa ia sudah dilecehkan. Hukum ini dilakukan secara mediasi, sehingga hukuman yang didapatkan adalah 2,5 tahun. Kini, NF ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA, Cinere, Depok, Jawa Barat. Kejadian ini mengingatkan orang tua agar selalu mengawasi anak dimanapun mereka berada. Semoga kasus yang serupa ini tidak terjadi lagi terhadap orang lain. Terima kasih, sekian dari saya, salam.